Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Delia dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menunjukkan bentuk rumah tenun beserta isinya, dan saya akan menjelaskan beberapa sejarah-sejarahnya. Sebuah rumah kayu berwarna coklat berdiri tegak di Kampung Bandar, Senapelan, tidak jauh dari Sungai Siak. Terdengar suara kayu beradu dari rumah itu, dan dari jendelanya yang terbuka terlihat helaian kain dan benang berjajar rapi. Rumah tersebut berisi 6 unit alat tenun tradisional atau yang lebih dikenal sebagai alat tenun bukan mesin atau ATBM. Rumah tenun merupakan tempat produksi kain tenun khas Melayu Riau yang berdiri kokoh di Jalan Perdagangan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Nilma Yenti, seorang perajin tenun di rumah yang berdiri di tepi Sungai Siak itu, menjelaskan, rumah tenun berdiri sejak tahun 1887. Pemiliknya bernama Haji Yahya, kala itu berprofesi sebagai seorang pengusaha karet ternama. Rumah tenun ini menjadi saksi perjuangan Indonesia dalam merintis kemerdekaan. Pernah dijadikan gudang logistik dan dapur umum di masa awal Perang Kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pasca kemerdekaan sekitar tahun 1958, rumah tenun digunakan sebagai tempat tinggal Tentara Nasional Indonesia, pusat di era penupasan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera bagian tengah, khususnya di Provinsi Riau. Yenti menjelaskan, rumah tenun mendapat bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri di tahun 2012 selama 2 bulan berupa bahan-bahan, peralatan, uang, dan pelatihan membuat kain tenun untuk masyarakat Kampung Bandar. Para perajin di rumah tenun mengikuti pelatihan selama 2 bulan dan butuh waktu lebih kurang 1 tahun untuk mahir. Saat ini, terdapat 15 orang perajin di rumah tenun. Kain tenun dibuat menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM yang dioperasikan secara manual. Untuk satu kain, perajin tenun bisa menyelesaikan dari kurang dalam 10 hari dan paling cepat seminggu. Selain melihat proses membuat kain tenun, pengunjung juga bisa langsung membeli kain tenun di sana. Harga setiap kain tenun pun beragam, tergantung ukuran dan banyaknya kain. Rata-rata, kain tenun memiliki ukuran panjang 2 meter dan lebar 115 cm. Rumah tenun tetap berproduksi setiap hari walaupun tidak ada pesanan sekalipun. Satu kain bisa didapatkan mulai dari 600.000. Beragam inovasi produk yang dihasilkan rumah tenun ini seperti gantungan kunci, shawl, sarung, tanjak, peci, kain songket, hingga tas. Ada banyak motif tenun khas Riau di rumah tenun ini seperti bunga kundur, siku awan, siku keluang, pucuk rebung, siku tunggal, daun tunggal mata panah tabir bintang, wajik sampurna, dan tampuk manggis. Rumah tenun pernah mendapatkan piagam perajin tenun dan pelaminan adat Melayu tahun 2014, penghargaan tokoh perempuan Riau dari Gubernur Riau, penghargaan pelestari, dan perajin tenun songket Melayu Riau dari Wali Kota Pekanbaru, Herman Abdullah. Setelah itu, rumah tersebut ditempati oleh anak dari Haji Yahya bernama Haji Ramnah Yahya dan dijadikan tempat anak-anak beraktivitas seperti mengaji, bertenun, dan menokat. Hingga kini, rumah tersebut telah dijadikan sebagai rumah tenun. Ketika saya berkunjung ke rumah tenun tersebut, terdapat beberapa wanita sedang asik menenun menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Terdapat sekitar 6 ATBM di sana. Salah satu penenun, Ruhaya, 44 tahun, mengatakan telah melakukan aktivitas menenun selama 7 tahun belakangan. Bagi dia, menenun tidaklah sulit asalkan paham akan caranya. Kami dulu ada pelatihan, dulu selama 1 bulan, memahirkannya selama 1 tahun. Menenun ini tidak terlalu sulit, tergantung saja
Kalau kita mengerti, semua tentu tidak akan sulit, kata Ruhaya ketika waktu itu. Ketika berkunjung ke sana, bangunan rumah kayu berwarna kecoklatan ini masih berdiri kokoh. Di depan pintu terdapat sebuah lembaran kertas berisikan penjelasan mengenai ihwal bangunan tersebut. Di dalamnya dijelaskan bahwa rumah ini merupakan milik Haji Yahya yang ditempati oleh keluarganya, yakni terdiri istri dan kelima anaknya. Pada masa pra-kemerdekaan, rumah ini pernah dijadikan basis para pejuang, gudang logistik, dan dapur umum. Sementara itu, pasca kemerdekaan sekitar tahun 1958, rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal Tentara Nasional Indonesia, pusat daerah penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatera bagian tengah, khususnya di Provinsi Riau. Sejak tahun 2012 hingga kini, KSM Pucung Rebung sudah memiliki 8 unit alat tenun bukan mesin atau ATBM yang berasal dari bantuan Bank Indonesia pada tahun 2017. Bank Indonesia membantu kami berupa 8 unit ATBM pada tahun 2017 untuk meningkatkan produktivitas usaha sehingga pendapatan juga bisa meningkat, ucap Wawa. Menariknya, rumah tenun Kampung Bandar adalah satu-satunya yang menggunakan pewarna alami di Riau. Untuk harganya, mulai dari 500.000 sampai 2,5 juta per lembar, ujar Wawa sambil menenun. Untuk pembuatannya, terang Wawa, tergantung motif dan paling cepat 1 minggu dan paling lama bisa 1 bulan lebih. Untuk pengerjaannya, kita ada 16 orang yang tergabung dalam KSM Pucung Rebung. Ada beberapa kain tenun yang dia buat, antara lain motif siku keluang, siku awan, pucuk rebung, tampuk manggis, itik pulang petang, dan lebah bergayut. Satu kainnya bisa diselesaikan kalau buatnya santai sekitar 10 hari selesai, ya paling cepat 1 minggu, kata dia. Tidak hanya melihat para penenun, tetapi wisatawan pun bisa membelikan tenun di sana. Tahapan menenun. Proses menenun dimulai dari benang direbus dengan daun-daunan sebanyak beberapa kali sebagai pewarna. Kalau pakaian, pewarna alam, warna yang jadi tidak akan sama kalau dibuat lagi. Setelah itu, baru dijemur, bisa memakan waktu seminggu atau lebih mengeringkan benang. Kemudian, dikelos dan pasang rentang di alat tenun. Selanjutnya, ditenun dengan menyusun benang helai per helai untuk dimasukkan ke dalam gun sehelai demi sehelai. Usai benang dari gun dimasukkan, menyusun ribuan benang ke dalam sisir. Setelah tersusun rapi, di sisir barulah dimulai menenun dengan menginjak kayu di bawah sambil menarik alat tenun untuk dirajut menjadi kain. Kaki dan tangan terlihat cekatan bekerja untuk menenun benang menjadi kain. Proses menenun inilah yang perlu ketelitian dan kesabaran, karena benang dirajut satu persatu, papar Wawa. Kain yang sudah ditenun akan dimodifikasi menjadi produk lainnya seperti gantungan, kunci, kain songket, tanjak, dan tas. Tenun Melayu merupakan bagian penting dari tradisi masyarakat Riau. Kain tenun ini biasanya digunakan dalam berbagai upacara adat, pernikahan, dan acara resmi lainnya. Rumah Tenun Kampung Bandar didirikan untuk menjaga kelestarian tradisi ini, terutama di tengah modernisasi yang mengancam keberlangsungan kerajinan tradisional. Kampung Bandar sendiri dahulunya adalah kawasan perdagangan di sekitar Sungai Siak, yang menjadi jalur penting bagi perniagaan Melayu pada masa lampau. Fungsi rumah tenun yang pertama yaitu pelatihan dan edukasi. Rumah Tenun Kampung Bandar berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi masyarakat setempat, terutama generasi muda, untuk belajar menenun. Mereka diajarkan teknik tradisional pembuatan kain menenun, mulai dari proses pewarnaan benang, pembuatan motif, hingga proses menenun itu sendiri. Meskipun telah menjadi ikon budaya,
Rumah Tenun Kampung Bandar menghadapi sejumlah tantangan, termasuk regenerasi perajin. Banyak generasi muda yang kurang tertarik untuk menekuni kerajinan ini karena dianggap kurang menjanjikan secara finansial. Selain itu, ketersediaan bahan baku juga jadi masalah, mengingat sebagian besar bahan baku didatangkan dari luar daerah. Untuk memastikan keberlanjutan tradisi ini, diperlukan dukungan dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.